Ventilation, airway, dan terakhir, breathing. Ketika menemukan orang dengan keadaan tidak sadarkan diri, apa yang harus kita lakukan? Yap, yang pertama tadi danger, pastikan aman penolong, pasien, dan juga lingkungan ya. Setelah semuanya aman, apa yang selanjutnya kita lakukan? Cek respon, teriak, "Bapak, Ibu, bangun!" Tepuk bahunya dan berikan rangsangan nyeri. Nah, bagaimana jika tidak ada respon sama sekali? Shout for help atau panggil bantuan, dan ingat tetap untuk berada di samping korban. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pengecekan nadi. Di mana posisinya? Yang pertama di arteri karotis, tarik dari tengah leher ke arah samping, kemudian lakukan penekanan. Kedua di arteri radialis, yaitu sejajar dengan ibu jari. Nah, seperti ini posisinya, teman-teman bisa lihat di gambar ya. Kemudian jika tidak ada nadi, segera lakukan kompresi dada dan ventilasi atau bantuan nafas dengan perbandingan 30:2, yaitu 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. Namun jika nadi teraba, cukup berikan bantuan ventilasi saja 10 kali per menit. Ingat, pengecekan nadi harus dilakukan kurang dari 10 detik. Dikarenakan kondisi COVID saat ini, maka teman-teman cukup melakukan hands-only CPR atau hanya melakukan kompresi dada saja. Berikut teknik kompresi dada yang efektif. Yang pertama, posisikan korban di tempat yang datar dan keras, dan penolong berlutut atau berdiri di samping korban. Letakkan tumit tangan pada setengah bagian bawah sternum atau sejajar dengan puting payudara, dengan telapak tangan ditumpuk dan jari ditautkan. Ingat, posisi lengan harus tegak lurus dengan dada pasien dan sikut terkunci. Lakukan kompresi dengan kedalaman 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Ketika melakukan RJP, lakukan penekanan dengan cepat tapi jangan terlalu keras. Biarkan dada kembali mengembang sempurna dan kurangi adanya gangguan. RJP kita lakukan sebanyak 5 siklus atau kurang lebih selama 2 menit. Di mana satu siklus terdiri atas 30 kompresi dan 2 kali ventilasi. Bagaimana jika ditemukan adanya sumbatan pada jalan nafas? Kita melakukan pembersihan jalan nafas. Teman-teman bisa melakukan sapuan jari atau finger swab dan juga silang jari atau cross finger. Teman-teman juga bisa meminta bantuan teman lain untuk melakukan pembukaan jalan nafas melalui head tilt, chin lift, dan juga jaw thrust. Jaw thrust dapat dilakukan jika ada kecurigaan cedera pada servikal. Bagaimana cara pemberian bantuan nafas saat RJP? Bantuan nafas kita berikan 2 kali setelah dilakukan 30 kali kompresi dada. Dapat dilakukan dari mulut ke mulut ke sungkup, mulut ke hidung, dan mulut lewat kantung nafas buatan. Setelah kita melakukan RJP sebanyak 5 siklus, kita lakukan evaluasi kembali. Lakukan pengecekan nadi, dan jika nadi teraba, maka lakukan recovery position. Namun bagaimana jika saat evaluasi nadi tidak teraba? Maka tetap kita lanjutkan RJP kembali. Kapan RJP dapat kita hentikan? Yang pertama jika RJP-nya telah berhasil, yang kedua penolong telah lelah, ketiga petugas terlatih sudah sampai di tempat, keempat adanya tanda-tanda pasti dari kematian, dan kelima tidak adanya respon sama sekali setelah RJP lanjutan selama minimal 20 menit. Demikian video